Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Richard Ivanda Arli, nomor BP 1910852005. Pada video kali ini, saya akan memaparkan isi dari skripsi saya yang berjudul Keputusan Vladimir Putin dalam Kebijakan Special Military Operation atau SMO terhadap Ukraina pada tahun 2022. Baik, pada bagian latar belakang, Rusia melancarkan serangan pertamanya terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Serangan itu disebut Putin sebagai Special Military Operation atau SMO, yang dirandaskan pada dua alasan utama, yaitu untuk menggagalkan rencana keanggotaan Ukraina terhadap NATO dan menyelamatkan masyarakat Ukraina itu sendiri dari adanya dugaan upaya nazifikasi yang dilakukan pemerintahan Ukraina saat ini. Berdasarkan dua alasan itu, Putin menjustifikasi serangan yang dilakukannya berdasarkan isi dari piagam PBB, artikel ke-51 yang berisi mengenai pembenaran suatu negara untuk menyerang negara lain dengan tujuan self-defense. Serangan ini secara nyata telah memberikan dampak global. Pertanggal 11 Oktober 2022, telah terdapat sebanyak 7,6 juta pengungsi Ukraina yang tersebar di negara-negara anggota Uni Eropa. Tidak hanya itu, aspek lain seperti krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi juga ikut terpengaruh dari adanya serangan ini. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa isu ini tidak lagi berdampak terhadap kedua negara terlibat, melainkan telah memberi dampak global. Rusia sebagai negara membawa beberapa kepentingan utama. Kepentingan itu adalah untuk mempertahankan pengaruh yang dimilikinya terhadap negara-negara bekas Uni Soviet dan untuk menjauhkan Rusia dari pengaruh eksternal, terkhususnya Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, tentu rencana Volodymyr Zelensky pada awal tahun 2021 terkait keanggotaan Ukraina terhadap NATO sangat dikecam keras oleh Putin. Sebelum melancarkan serangan tersebut, Putin telah melakukan beberapa upaya negosiasi terhadap AS dan NATO. Hal ini terlihat dari dikirimnya dua dokumen yang berisi kepentingan Rusia terhadap AS dan NATO. Namun sayangnya, dokumen itu ditolak oleh Joe Biden dengan alasan bahwa setiap negara berhak untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Meskipun serangan ini menuai berbagai tentangan internasional, baik dari resolusi PBB maupun berbagai sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara barat terhadap Rusia, situasi yang berbeda justru tampak pada domestik Rusia. Hal itu terlihat dari sebesar 60% masyarakat Rusia menyalahkan AS dan sekutunya atas peristiwa tersebut. Angka ini juga didapatkan dari survei yang diadakan oleh beberapa lembaga survei baik di Rusia maupun dari lembaga survei barat lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah bahwa keputusan Vladimir Putin untuk melancarkan Special Military Operations terhadap Ukraina dapat dilihat sebagai keputusan yang sangat berani di abad ke-21 ini, di mana situasi dunia yang interdependensi memungkinkan suatu negara untuk memberikan sanksi terhadap negara lainnya. Namun, sebagai seorang pengambil kebijakan, tentu Putin telah terlebih dahulu melakukan tahapan analisis pilihan kebijakan sebelum akhirnya memutuskan untuk melancarkan SMO terhadap Ukraina. Berdasarkan hal ini, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian, bagaimana proses pengambilan keputusan Vladimir Putin dalam menerapkan kebijakan Special Military Operations terhadap Ukraina pada tahun 2022, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan tersebut. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara akademis dan praktis. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi HI mengenai proses seorang pemimpin negara dalam memutuskan kebijakan luar negeri, dan secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait analisis respon kebijakan luar negeri suatu negara khususnya Rusia di bawah pemerintahan Vladimir Putin. Untuk membangun argumen dalam penelitian ini, saya menggunakan 5 artikel sebagai rujukan utama sebagaimana yang dapat dilihat pada slide ini. Penelitian ini akan menggunakan teori polyheuristik sebagai pisau analisis. Teori ini pada analisisnya terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahap kognitif dan tahap pilihan rasional. Pada tahap kognitif akan terlebih dahulu diidentifikasi pilihan alternatif yang dimiliki oleh pengambil kebijakan terkait dengan isu yang dihadapi. Alternatif tersebut lalu akan dieliminasi berdasarkan prinsip non-compensatory dan avoid major problem, yang diartikan sebagai tendensi seorang decision maker untuk menghindari kebijakan yang dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap dimensi krusial yang dimilikinya. Menurut teori polyheuristik, dimensi krusial adalah politik domestik yang mana disebut sebagai essence of decision. Setelah melalui tahap kognitif, pilihan yang seterusnya akan dilanjutkan pada tahap kedua, yang mana akan menjelaskan mengapa seorang mengambil kebijakan tersebut. Untuk menentukan hal itu, terlebih dahulu harus diidentifikasi decision rule apa yang digunakan oleh aktor tersebut, yang mana dapat dilihat dari visi misi dan pernyataan yang disampaikannya terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Dari sinilah yang akan didapatkan rasionalisasi dari pilihan kebijakan tersebut. Pada metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dibatasi pada rentang tahun 2021 hingga 2022, yang mana ditandai dengan awal mula statement Zelensky akan rencana keanggotaan Ukraina terhadap NATO, dan ketika dilancarkannya SMO terhadap Ukraina. Unit analisis penelitian ini adalah Vladimir Putin dan eksplanasinya adalah perilaku Ukraina. Teknik pengumpulan datanya adalah library research dengan teknik analisis data menggunakan applied data analysis. Sistematika penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Baik, masuk pada pembahasan bab kedua mengenai kebijakan luar negeri Rusia. Subbab pertama, Rusia sebagai great power, dengan subbab yang pertama, Uni Soviet sebagai great power. Uni Soviet keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua bersama dengan Amerika Serikat. Kedua negara saling berlomba untuk memperluas pengaruh, ideologi, dan teknologi yang diberikan. Dapat dilihat dari berbagai mekanisme bantuan luar negeri yang mereka lakukan seperti Truman Doctrine, Marshall Plan, Comecon, dan Molotov Plan. Selain itu, persaingan juga masuk pada aspek militer, di mana NATO dan Fakta Warsawa juga terbentuk pada masa Perang Dingin. Persaingan secara terus-menerus mendorong Uni Soviet pada saat itu jatuh pada krisis ekonomi. Situasi diperparah ketika Mikhail Gorbachev melakukan revolusi politik secara besar-besaran yang dikenal dengan Glasnost dan Perestroika. Akibat hal ini, Soviet mengalami kemunduran dan pecah menjadi 15 negara mereka. Subbab yang kedua, Rusia setelah Perang Dingin. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi negara yang mewarisi wilayah terbesar. Revolusi yang dilakukan oleh Gorbachev sebelumnya telah meninggalkan Rusia pada saat itu pada situasi krisis yang tidak stabil. Gorbachev lalu digantikan oleh Boris Yeltsin sebagai presiden pertama negara Rusia yang menjabat dari tahun 1991 hingga 1999. Dalam upayanya mengembalikan keadaan Rusia, Yeltsin membuat beberapa kebijakan, yang mana salah satunya adalah pembentukan Konstitusi Federasi Rusia tahun
1993. Tidak hanya itu, Yeltsin juga mencabut kendali pemerintah terhadap harga barang pokok, meminjam dana terhadap International Monetary Fund atau IMF, dan melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan di Rusia. Namun, langkah tersebut dinilai masih belum dapat mengembalikan situasi Rusia saat itu dan hanya menguntungkan kelompok oligarki. Sebab ketiga, bangkitnya Rusia sebagai great power. Pemerintah Yeltsin lalu dilanjutkan oleh Vladimir Putin. Pada masa pemerintahannya, Putin melakukan beberapa kebijakan strategis seperti penyederhanaan 89 distrik Rusia menjadi 7 distrik administrasi, perbaikan sistem pembayaran pajak, pembatasan hak para kelompok oligarki, pembatasan penyaluran berita, dan peningkatan penjualan sumber energi. Kebijakan-kebijakan ini secara berkala berhasil mengembalikan keadaan Rusia dan mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman luar negeri. Lalu sebab keempat, kepentingan Rusia sebagai great power. Rusia sebagai great power membawa kepentingan yang terkait dengan keinginannya untuk mencapai privilege interest terhadap negara-negara bekas Uni Soviet. Rusia ingin memiliki pengaruh yang besar dan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri, politik negara-negara tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan national security-nya. Kepentingan ini lalu berkorelasi dengan kebutuhan Rusia untuk menjauhkan negara-negara bekas Uni Soviet dari pengaruh yang diberikan great power lain, yang mana terkait dengan kepercayaan Rusia akan sistem internasional yang multipolar. Kepentingan ketiga terkait dengan peran yang dimainkan oleh Rusia pada keputusan internasional. Rusia ingin memiliki pengaruh yang besar dalam setiap keputusan internasional yang diputuskan. Sebab kedua, pandangan Rusia terhadap negara-negara Commonwealth Independent State atau CIS. Sebab pertama, terbentuknya CIS. CIS dibentuk pada tanggal 8 Desember 1951 oleh Rusia, Belarusia, dan Ukraina sebagai negara pendirinya. CIS dibentuk atas dasar kepentingan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi negara-negara bekas Uni Soviet, baik pada aspek ekonomi, bantuan humaniter, politik, budaya, dan isu-isu lainnya. Ukraina meskipun sebagai salah satu negara pendiri tidak pernah menjadi anggota resmi, menjalankan hanya sebagai anggota asosiasi yang terlibat pada kerjasama tertentu saja. Ukraina memutuskan untuk meninggalkan CIS pada tahun 2018 akibat peristiwa aneksasi Crimea oleh Rusia di tahun 2014. Sebab kedua, Rusia terhadap CIS. Rusia membutuhkan CIS terkait pada kepentingan ekonomi, dominasi kawasan, dan dilema pengaruh eksternal yang dimilikinya. Pada aspek ekonomi, Rusia harus memainkan peran sentral untuk meningkatkan dependensi negara-negara CIS terhadapnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan soft power Rusia terhadap jalannya politik luar negeri yang dijalankan oleh negara-negara tersebut. Sebab ketiga, kebijakan Rusia terhadap CIS. Rusia untuk mencapai kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya telah membentuk beberapa mekanisme kerjasama yang ditujukan untuk peningkatan pengaruh Rusia terhadap CIS, seperti pembentukan Eurasian Economic Community atau EURASEC, Collective Security Treaty Organization atau CSTO, The Customs Union, Eurasian Economic Union. Sebab ketiga, kebijakan Rusia terhadap Ukraina. Apabila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, maka Ukraina dapat dilihat sebagai negara yang sangat berkaitan erat dengan beberapa kepentingan krusial yang dimiliki oleh Rusia. Selain itu, Ukraina juga sangat dekat pada aspek sejarah dan geografi Rusia, yang mana mereka berbagi 2.200 km perbatasan langsung. Rusia untuk memperkuat pengaruhnya terhadap Ukraina telah melakukan beberapa kebijakan. Pada tahun 2010, melakukan pemotongan harga minyak dan gas terhadap Ukraina. Selain itu, pada masa Presiden Yanukovych, Putin juga menyepakati Kharkiv Agreement dengan Ukraina, di mana Ukraina pada saat itu memberikan izin kepada Rusia untuk meletakkan pengalaman militernya di sana. Hubungan Rusia dan Ukraina memburuk ketika Yanukovych memulai perbincangan kerjasama dengan Uni Eropa, yang mana saat itu direspon Putin dengan melakukan trade war terhadap Ukraina. Rusia pada tahun 2014 juga melakukan aneksasi Crimea. Hal ini dinilai sebagai dampak dari peristiwa Euromaidan yang terjadi akibat pembatalan kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa. Lalu pada tahun 2021, Putin kembali dihadapkan pada situasi di mana Ukraina berkeinginan untuk bergabung dengan NATO. Hal ini direspon Putin dengan melakukan ancaman peletakan pasukan militer di perbatasan Ukraina dan negosiasi terhadap AS dan NATO. Masuk pada pembahasan ketiga, Vladimir Putin dan domestik Rusia. Sebab pertama, pengambilan kebijakan luar negeri di Rusia. Rusia menjalankan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memainkan peran yang dominan. Peran dominan tersebut terletak pada wewenang yang dimiliki presiden dalam memutuskan berbagai kebijakan yang diambil oleh negara itu, yang mana tercantum dalam Konstitusi Negara Rusia tahun 1993, pasal 80 dan pasal 86. Sebab kedua, pandangan Vladimir Putin terhadap Ukraina. Pandangan Putin terhadap Ukraina secara konkret telah dijelaskannya sendiri pada sebuah esai yang berjudul On the Historical Unity of Russian and Ukrainians, yang ditulis Putin pada tahun 2021. Secara keseluruhan, pemahaman Putin terhadap Ukraina didasarkan pada hubungan sejarah antara Rusia dan Ukraina sebelum runtuhnya Uni Soviet. Putin melihat Ukraina berdasarkan pada narasi dominan identitas nasional, di mana Kievan Rus, yang mana saat ini adalah ibu kota Ukraina, dulunya adalah sebuah kerajaan pusat dari pengembangan masyarakat Rusia, yang disebut Putin sebagai Mother of all Russian cities. Pemahaman inilah yang lalu mendasarkan kebijakan yang dijalankan oleh Putin terhadap Ukraina. Sebab ketiga, pandangan domestik Rusia. Sebab pertama, kontrol pemerintah Rusia terhadap media informasi. Pada pemerintah Vladimir Putin sejak tahun 2000 hingga sekarang, media informasi di Rusia telah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan pemerintah atas saluran televisi nasional, radio, dan berbagai perusahaan surat kabar. Tidak hanya itu, Putin juga gencar dalam melakukan propaganda terhadap masyarakatnya dengan mengatakan bahwa hanya pemerintah sebagai penyedia informasi yang kredibel dan bertanggung jawab atas segala informasi yang masuk. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Vladimir Putin. Sebab kedua, pandangan domestik Rusia terhadap Vladimir Putin. Keberhasilan Putin dalam merestorasi keadaan Rusia setelah terjadinya revolusi pasca runtuhnya Uni Soviet telah menjadi titik awal tumbuhnya kepercayaan masyarakat Rusia terhadap Putin. Pandangan masyarakat Rusia terhadap Putin sejak tahun 2000 hingga saat ini cenderung stabil. Hal ini dapat dilihat
dilihat dari approval rating yang dimiliki Putin yang stabil di atas 70%, yang mana jumlah yang kurang lebih sama juga didapatkan Putin ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea pada tahun 2014, di mana saat itu menyebabkan Rusia jatuh pada krisis ekonomi akibat sanksi yang diberikan Barat. Subbab ketiga, pandangan elit Rusia terhadap Ukraina. Arti penting Ukraina terhadap Rusia telah banyak disampaikan oleh berbagai elit yang ada di Rusia. Sergei Lavrov juga pada tahun 2007 juga pernah menyampaikan bahwa Russia can only exist within its present border if it's one of the world leading state, and hal yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Brzezinski, yaitu as a country that is close to Russia, Ukraine makes Russia as a great state. Without Ukraine, Russia doesn't have global significance. Masuk pada bab keempat sebagai analisis dari penelitian ini. Subbab pertama, identifikasi alternatif kebijakan Vladimir Putin terhadap Ukraina. Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi pilihan alternatif yang dimiliki Putin terkait dengan responnya terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO, yaitu memberikan sanksi ekonomi, melanjutkan upaya negosiasi dengan AS, NATO, dan Ukraina, serta melancarkan operasi militer di Ukraina. Subbab kedua, non-compensatory rules dimension base. Pilihan alternatif pertama dinilai tidak akan memberikan dampak positif terhadap dimensi ekonomi, keamanan, dan politik domestik dari Putin itu sendiri. Pilihan alternatif kedua dinilai tidak akan merugikan Rusia pada dimensi ekonomi, namun upaya negosiasi dinilai tidak akan menguntungkan Putin pada dimensi keamanan dan politik domestik. Hal itu sebab pernyataan mustahil yang dilontarkan oleh Joe Biden terhadap permintaan Putin. Pilihan alternatif ketiga dinilai akan memberikan dampak buruk terhadap dimensi ekonomi Rusia, yang mana terkait dengan penerapan sanksi yang diberikan apabila serangan tersebut dilakukan. Namun, digunakannya kebijakan SMO dinilai akan memberikan dampak positif pada dimensi politik domestik dan keamanan Rusia itu sendiri. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari tingginya dukungan masyarakat dan elit Rusia itu sendiri dalam penerapan kebijakan ini. Subbab ketiga, avoid political loss of vision. Pilihan pertama dinilai tidak akan membantu Rusia mencapai kepentingannya terhadap Ukraina, baik dalam kepentingan dengan masyarakat Ukraina Timur dan jaminan akan keanggotaan NATO di Ukraina. Pada pilihan kedua, melakukan upaya negosiasi terhadap Amerika Serikat dan NATO dapat dilihat sebagai suatu upaya yang tidak meletakkan Rusia pada situasi yang menguntungkan. Pernyataan Joe Biden mengenai permintaan Putin yang mustahil untuk diterima telah mengindikasikan kemustahilan bagi Putin untuk mencapai kepentingannya melalui upaya negosiasi tersebut. Kepentingan utama yang ingin dicapai oleh Rusia terhadap Ukraina saat ini yaitu netralitas, pengakuan kedaulatan Donbas region, dan demilitarisasi Ukraina dan dari senjata ofensif dan NATO. Kepentingan tersebut dinilai akan sangat sulit untuk dicapai apabila hanya mengandalkan upaya negosiasi terhadap Ukraina, AS, dan NATO. Sebab keempat, rasionalisasi alternatif kebijakan tahap pertama. Penggunaan kebijakan SMO sangat berdampak buruk terhadap perekonomian Rusia. Hal itu dapat dilihat dari berbagai pemberian sanksi yang diberikan negara-negara lain terhadap Rusia. Situasi yang berbeda tampak dari domestik Rusia. Penyerangan yang dilakukan Putin justru mendapatkan dukungan dari masyarakat Rusia itu sendiri. Hal ini tercerminkan dari total 47% menyatakan sangat mendukung dan 28% menyatakan mendukung operasi militer tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan approval rating yang dimiliki Putin cenderung masih tinggi di tengah masyarakat Rusia. Per bulan Januari 2023, Putin memiliki tingkat approval rating sebesar 83% oleh masyarakatnya. Sebab kelima, kebijakan SMO sebagai keputusan akhir. Berdasarkan penjelasan dan juga beberapa pernyataan dari yang disampaikan oleh Putin sebelumnya, maka dapat dilihat decision rule yang digunakan oleh Putin adalah leksikografik. Leksikografik adalah preferensi pengambilan keputusan yang seorang aktor dengan mengesampingkan kerugian yang dimiliki pada dimensi lain dan hanya fokus pada alternatif pilihan yang memberikan keuntungan pada dimensi terpenting bagi pengambil kebijakan. Argumen ini didasarkan pada bagaimana Putin mengabaikan dimensi ekonomi Rusia terhadap kebijakan yang diambilkan di Ukraina. Keputusan itu didasarkan pada kepentingan Putin dalam dimensi politik domestik, di mana kegagalan untuk menjaga keamanan nasional dan menjauhkan pengaruh NATO dari Ukraina sebagai buffer zone akan berdampak pada approval rating Putin sebagai presiden di sana. Sebab keenam, hasil analisis dari proses penerapan kebijakan Special Military Operation atau SMO terhadap Ukraina pada tahun 2022. Putin dalam upayanya untuk mencapai kepentingan di dimensi politik domestik, maka Putin harus dapat mempertahankan kepentingan Rusia terhadap Ukraina, yang mana terkait dengan dimensi keamanan nasional. Hal ini terlihat dari tetap dilancarkannya SMO meskipun telah mendapatkan tentangan dari berbagai aktor internasional. Situasi yang berbeda terlihat dari domestik Rusia, yang mana cenderung untuk mendukung tindakan tersebut. Dengan dilakukan SMO terhadap Ukraina, sejauh ini Rusia telah mampu membendung Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Hal ini sebab untuk bergabung dengan fakta pertahanan tersebut, suatu negara harus terlebih dahulu bebas dari adanya konflik di dalam negeri. Tidak hanya itu, dilancarkannya SMO juga memudahkan Rusia untuk melakukan pengakuan kemerdekaan Donbas region, di mana proses itu dilakukan dengan mengirimkan pasukan di wilayah tersebut. Bab kelima, penutup, kesimpulan, Special Military Operation keluar sebagai kebijakan yang dipilih oleh Vladimir Putin. Kebijakan itu telah melewati proses eliminasi kepilihan-pilihan alternatif kebijakan sebelumnya dan dirasionalisasi melalui decision rule leksikografik yang digunakan Vladimir Putin dalam penerapan kebijakan tersebut. Saran, dalam penelitian selanjutnya terkait dengan isu ini diharapkan peneliti dapat melihat pada aspek yang berbeda seperti pengaruh sistem internasional terhadap kebijakan Rusia atau urgensi bagi Ukraina itu sendiri untuk bergabung dengan NATO. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan dan tanggapan dapat diberikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.